Jakarta tidak bisa menjadi ibu kota pemerintahan lagi atau menjadi pusat kegiatan politik karena ibu kota secara resmi sudah dinyatakan oleh undang-undang pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur. Namun yang pasti Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis, pusat kendali jaringan perekonomian yang sudah terlanjur mapan di Jakarta. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kali ini saya akan menyampaikan analisis minggu ini mengenai gubernur ideal Kota Metropolitan Jakarta. Catatan Bambang Sadono. Jakarta sedang menghadapi dua hal penting sekaligus saat ini. Pertama, persiapan memilih gubernur dalam Pilkada 2024 yang posisinya sangat strategis di Indonesia. Kedua, harus menghadapi transisi dan transformasi dari daerah khusus ibu kota, mungkin masih menjadi daerah khusus, tetapi tanpa menyandang status ibu kota negara. Dari semua provinsi di Indonesia, pemilihan gubernur Jakarta mempunyai posisi politis yang istimewa. Dari pemilihan presiden langsung, ada kecenderungan gubernur Jakarta mempunyai posisi yang sangat strategis. Presiden Joko Widodo pernah menjabat gubernur DKI Jakarta. Demikian juga Anies Baswedan, walaupun berhasil setidaknya menunjukkan betapa strategisnya jabatan gubernur Jakarta dan Anies bisa menjadi calon presiden. Jadi gubernur Jakarta tidak semata-mata terminal terakhir, tetapi bisa menjadi posisi antara. Tujuan akhirnya bisa sampai ke jabatan Presiden Republik Indonesia. Gubernur Jakarta selama ini juga strategis karena besarnya anggaran yang dikelola. Anggaran pendapatan dan belanja daerah
APBD tahun 2023 misalnya tercatat sekitar 83 triliun. Bandingkan dengan APBD tahun 2023 untuk Jawa Barat yang sekitar 37 triliun, Jawa Timur sekitar 36 triliun, dan Jawa Tengah untuk 2023 sekitar 26 triliun rupiah. Sehingga posisi Gubernur Jakarta tidak hanya mempunyai akses ke pusat kekuasaan, tetapi sekaligus juga berada pada sentral pengendalian bisnis. Ibu kota bisnis. Jakarta tidak bisa menjadi ibu kota pemerintahan lagi atau menjadi pusat kegiatan politik. Karena ibu kota secara resmi sudah dinyatakan oleh undang-undang pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur. Namun yang pasti Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis, pusat kendali jaringan perekonomian yang sudah terlanjur mapan di Jakarta. Seperti di Amerika Serikat, walaupun pusat pemerintahan ada di Washington DC, tetapi pusat bisnis ada di New York. Di Australia, walaupun pusat politik digeser ke Canberra, tapi perekonomian masih dikendalikan dari Sydney dan Melbourne. Walaupun sudah diputuskan Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, akan membutuhkan transisi yang cukup lama untuk memindahkan semua aktivitas politik dan pemerintahan yang selama ini berlangsung di Jakarta. Waktu 5 tahun mungkin tidak cukup untuk memindahkan secara fisik prasarana yang dibutuhkan, termasuk fungsi-fungsi kelembagaan dan aktivitas sumber daya manusia atau SDM-nya. Sehingga transformasi Jakarta menjadi bukan ibu kota, tidak mengubah berbagai masalah menahunnya seperti banjir, kemacetan, keterbatasan lapangan kerja, terjadinya pengangguran, dan sebagainya sebagai dampak urbanisasi yang mungkin juga akan terus berlangsung. Kultur Jakarta. Jakarta juga mempunyai kultur sosial budaya yang sangat signifikan pada kegiatan pilihan politik. Basis kultur ini yang sering dieksplorasi habis-habisan dengan menimbulkan dampak psikologis yang membekas begitu lama. Dua kultur yang cukup kuat di Jakarta adalah isu putra asli Betawi dan kalangan urban, ditambah faktor ketiganya, wacana mengenai agama.
tokoh yang mempunyai latar belakang Betawi atau asosiasi dengan komunitas atau budaya Betawi dianggap mempunyai nilai lebih untuk menangguk fanatisme warga Jakarta. Jakarta diposisikan sebagai teritori suku Betawi yang kental dengan kulturnya sendiri yang khas. Sehingga Gubernur DKI Jakarta sering mengasosiasikan diri dengan tokoh Betawi menggunakan panggilan Bang. Kita pernah akrab dengan sebutan Bang Ali untuk Ali Sadikin, Bang Noli untuk Pak Cokro Pranolo ketika menjadi gubernur, dan juga ada Bang Yos untuk Sutioso. Walaupun pasti mereka bukan asli Betawi. Komposisi dari masyarakat urban juga menjadi pertimbangan tersendiri. Ini sejalan dengan makin besarnya pendatang ke Jakarta dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya yang datang dari Jawa, Jawa Tengah, atau Jawa Timur. Komunitas ini sering dikaitkan dengan figur-figur yang mencalonkan diri sebagai gubernur, yang tercatat sebagai orang yang bukan asli Betawi. Masyarakat Betawi juga sering dikonotasikan sebagai warga Muslim yang kuat memegang teguh agamanya. Maka isu agama sering dimunculkan dan dimanfaatkan untuk merebut pilihan dalam Pilkada Jakarta. Siapa calon ideal? Selain berbagai wacana kultur tersebut, pembentukan elektabilitas calon gubernur Jakarta juga dipengaruhi oleh dinamika partai-partai yang akan mengusungnya. Hal ini pasti juga berkaitan dengan relasi kewenangan dan dukungan sumber-sumber logistik yang diperlukan. Partai Golkar mulai memantik wacana nama-nama yang akan muncul dalam kompetisi menuju Jakarta 1 ini. Adalah Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, yang sudah mengantongi mandat Partai Golkar untuk masuk ke gelanggang. Namun ternyata Golkar tidak hanya pasang satu nama. Ada juga nama Ketua Partai Golkar DKI Jakarta, yaitu Ahmed Zaki Iskandar. Kemudian ada respon dari Ahmad Saroni, pengurus DPP Partai Nasdem, yang merupakan pengusaha yang sudah lama tinggal di Tanjung Priok. Saroni siap meladeni kompetisi dengan Ridwan Kamil. Pertanyaannya, apakah Partai Nasdem tidak punya jago yang lain? Bagaimana dengan spekulasi Anies Baswedan bisa saja kembali nyalon gubernur setelah tidak berhasil di dalam Pilpres? Masih ada wacana lalu siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP
benarkah Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dipersiapkan untuk kembali merebut kursi orang nomor 1 di kota metropolitan ini. Bagaimana dengan Tri Risma hari ini? Menteri Sosial, mantan wali kota Surabaya yang sejak lama digadang-gadang untuk melanjutkan kiprahnya di Jakarta. Ada juga yang membicarakan mantan wali kota Semarang, Mas Hendi atau Hendrar Prihadi untuk ikut maju. Masih ada faktor Partai Gerindra yang pernah mendukung Anies dan menempatkan Ahmad Riza Patria sebagai wakil gubernur yang mendampingi. Setelah Prabowo memenangkan Pilpres, bukan tidak mungkin punya target untuk menempatkan kadernya di Jakarta, di wilayah yang sangat strategis ini. Juga harus diperhitungkan adalah calon yang akan muncul dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Karena PKS di dalam pemilu legislatif 2024 menjadi pemenang pengumpul kursi terbanyak di Jakarta. Pasti tidak akan tinggal diam. Belum lagi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang mendapat suara cukup signifikan juga di DKI dan sudah menyebut-nyebut ketua umumnya Kaisang Pangarep untuk dimungkinkan maju bersaing di Jakarta. Selain disiapkan alternatif-alternatif yang lain. Jadi kesimpulannya Jakarta akan tetap hangat, dinamis, dan banyak warna menjelang pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur bulan November 2024 nanti. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambang Sadono, Maret 2024. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi